kamu baru lihat adalah kesaksian dari teman-temanmu yang ada di sekolah misi. Apa yang dikatakan di tempat itu, mereka itu. Jadi waktu itu papi sedang menyampaikan kebenaran tentang bahwa Tuhan sudah menyediakan semuanya, bahwa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Lalu mereka dengan iman karena mendengar firman itu, oh berarti bisa ini. Aku gak perlu khawatir, takut untuk sakit penyakit dan semuanya. Dengan sadar, dengan kebenaran yang mereka punya, yang mereka percaya, lalu mereka perkatakan. Itu yang terjadi. Ada benjolan besar di sini. Terus ada satu ibu itu yang memang dia harus pakai tutup telinga gitu. Karena musik itu dia gak bisa. Dia sekitar udah berapa? 2 tahun mungkin ya. Pakai itu supaya kalau dengar musik itu atau dengar suara yang keras gak sakit telinganya. Sampai pada akhirnya dia deklarasi itu bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Setelah itu hilang tutup telinganya itu begitu. Ceritanya begitu. Setelah hilang pas ibadah ya mau gak mau dia harus ikut. Dan dia menyadari satu hal bahwa dia sudah sembuh dari sakit telinga itu. Dan dari situ dia gak pakai lagi tutup telinga. Anak-anak yang lain disembuhkan di sini, disembuhkan di kaki dan semuanya. Karena satu pernyataan firman yang waktu diwahyukan di dalam hatimu, dia langsung bekerja. Firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau kamu percaya. Gitu. Tuhan tetap akan bekerja mendatangkan kebaikan. Syaratnya bagi orang yang mengasihi dia. Mengasihi berarti kamu menerima, kamu percaya. Syaratnya itu, gitu. Nah, Tuhan akan melakukan segala sesuatu buat hidupmu. Asal firman-Nya kamu terima tinggal dalam hatimu. Waktu Roh Kudus mewahyukan sesuatu buat hidupmu, pewahyuan itu akan bekerja memberi kamu iman dahulu. Percaya bahwa ini pasti terjadi dan sudah terjadi. Karena dia berangkat dari janji Tuhan. Janji Tuhan itu bukan perkataan positif yang kita sering dengar. Tidak. Dia perkataan iman yang keluar dari Roh Tuhan. Yang menjelaskan kebenaran ini sangat detail untuk hidupmu. Kalau kita hanya berangkat dari firman ini sebagai belajar hanya sesuai dengan konteksnya dan semuanya. Itu tidak salah. Itu benar. Namun di samping itu masih ada yang lebih dalam. Yaitu waktu kebenaran itu diwahyukan buat hidupmu. Dia jadi sesuatu yang kuat. Yang menandai kamu. Yang dimana hatimu dipatok di situ. Ditarik masuk ke dalam zona yang baru. Karena pewahyuan roh itu. Begini. Jalan Tuhan itu jauh tinggi di atas jalannya kita. Nih tuh. Pewahyuan roh itu membawa kamu naik masuk di dalam jalan-jalannya dia. Meninggalkan jalan-jalanmu. Kalau kamu punya pegangan, quote, statement, kebenaran apapun yang selain firman. Selain dari pewahyuan roh. Itu masih setara dengan jalan-jalan manusia. Tapi waktu itu lahir dari roh Tuhan. Dia bentuknya pewahyuan roh, revelation. Kamu sedang ditarik naik di atas jalan-jalannya Tuhan. Diajari untuk melangkah di jalan-jalannya Tuhan. Karena jalan-jalan manusia ini menurutnya benar bagi dirinya sendiri. Tapi ujungnya menuju maut. Tapi bagi Tuhan, jalan-jalan yang Tuhan berikan itu jalan-jalan yang terbaik dan sempurna untuk setiap mereka yang percaya. Gitu. Kalau kamu tinggal tetap di dalam firman, maka firman itu akan bekerja mendatangkan kemerdekaan buat hidupmu. Beberapa waktu teman-teman. Ini luar biasa menurut saya. Gitu ya. Ada satu anak tanya sama saya. Waktu saya ajak dia, ayo kita pergi. Gitu. Kita pergi, kita jalan, terus dia tanya. Hidup ini emang cuma tentang penyerahan ya. Gitu. Apa yang membuat kita bisa benar-benar berserah? Karena aku merasa bahwasannya semuanya itu sulit untuk aku. Aku sulit untuk
melakukan itu. Aku sulit menyerahkan ini. Aku sulit mempersembahkan ini. Aku sulit memberikan ini. Gitu. Itu semua yang jadi pergumulan kita dalam penyerahan, bukan? Kamu berserah karena kamu mempertimbangkan nilai dari yang kamu pegang. Contoh, kamu punya uang 100.000. Kalau Tuhan minta, tolong persembahkan itu. Kalau kamu memandang uang 100.000 itu cukup berharga dan mahal buat hidupmu, pasti ada kesulitan di hati, benar? Sama. Kenapa kamu sulit mempersembahkan atau meletakkan sesuatu? Karena bagi kamu sesuatu yang kamu pegang itu sangat mahal. Sangat mahal. Makanya tanganmu sulit terbuka. Karena bagi kamu tidak ada yang lain selain ini. Sepertinya Tuhan waktu minta sesuatu di hidupmu, dia tidak akan kembalikan lagi buat hidupmu. Salah. Nah, ini kebenaran. Buka Pengkhotbah 1 ayat 14. Kita ngalir dengan Roh Kudus. Pengkhotbah 1 ayat 14. Nggak tahu ini akan dibawa kemana. Tapi aku pengen, bukan. Pengkhotbah 1 ayat 14. Baca 2, 3. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi sesuatu adalah sia-sia dan usaha menjaring angin. Dia melihat segala sesuatu, semua yang dilakukan manusia. Tidak ada yang bernilai kekal. Karena seluruh di bawah matahari itu kesia-siaan. Nggak ada. Tapi apa yang di atasnya itu nilainya kekal. Makanya waktu pengkhotbah ini bilang, dia ngomong, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Supaya kamu mengerti, waktu dia melihat, pengkhotbah ini yang nulis siapa? Salomo. Dia orang paling berhikmat dan tidak ada orang yang seperti itu di zaman dia. Tidak ada. Waktu dia melihat, dia tidak sekedar melihat. Oh ya, melihat begini. Enggak. Tapi di dalam dia melihat ada hikmat yang timbul. Ada kebijaksanaan yang timbul. Akhirnya dia menghitung semua pekerjaan manusia dengan hikmat yang dari Tuhan. Dan dia menilai semua pekerjaan yang dilakukan manusia. Semua kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kenapa sia-sia? Karena seluruh usaha yang dikerjakan berdasarkan keinginan dan kekuatan sendiri. Itu di luar dari Tuhan. Di luar dari Tuhan. Makanya segala sesuatu yang kamu usahakan dengan kekuatanmu dan kamu peroleh juga dengan kekuatanmu pasti akan mahal menurut dirimu sendiri. Itu akan sangat mahal dan kamu akan terlalu sulit untuk melepaskannya. Lalu anak ini aku bilang begini, oke dek, kalau begitu mari hitung apa yang kamu punya. Nah sekarang teman-teman, aku pengen kalian hitung. Oke? Supaya kamu bisa nangkap nih. Aku pengen kamu hitung yang kamu punya. Apa yang kamu punya? Hitung. Hitung dulu yang kamu punya. Sepertinya butuh papan tulis. Kenapa kok terlalu sulit menyerahkan? Kalau memang yang kamu punya itu sangat banyak. Aku mau lihat seberapa penting dan banyak yang kamu punya. Supaya di sini kita ngerti bahwasannya ternyata kita ini nggak punya yang lebih mahal. Oke? Hitung dulu. Sudah? Oke. Supaya kita sama-sama belajar. Anak ini tak tanya, berapa yang kamu punya? 4 Kak. Tak suruh dia, oke. 4 itu berharga nggak? Mahal nggak harganya? 4 itu. Terus dia bilang, ternyata nggak mahal. Kalau nggak mahal, kenapa sulit kamu kasih? Kalau nggak mahal, kenapa kamu sulit kamu persembahkan? Padahal nggak mahal. Sekarang yang kamu bisa sebutkan ini 100, 1M, 130. Pertanyaanku sederhana deh. Mahal nggak buat kamu itu? Mahal nggak buat kamu? Kalaupun itu mahal buat kamu, kamu bisa jaga. Kenapa kamu nggak serahkan?
Semua yang kamu punya, yang banyak, yang bisa kamu sebutkan, kenapa kamu gak bisa serahkan? Kita pikir dengan kekuatan kita, kita bisa menjaga semua yang kita punya. Kamu jaga orang tuamu bisa? Kamu jaga adik-adikmu bisa? Apalagi kamu jaga hidupmu bisa? Buktinya kamu makan Indomie seminggu 10 kali. Kamu mau jaga kesehatan bagaimana, deh? Ya, Esnia. Gimana? RC lagi. Nggak mau makan sayur. Gimana kita bilang kita bisa jaga kesehatan? Yang kamu punya menurut kamu mahal. Tapi dalam tindakan kamu memiskinkan yang kamu punya. Kalau ini benar bernilai, mana yang jauh bernilai dibanding dengan Yesus yang kamu punya? Yesus dibanding dengan seluruh yang kamu punya, tidak bisa dibandingkan dengan itu. Kalau ini tidak terlalu mahal dibanding Yesus, deh, kenapa terlalu sulit untuk kita letakkan? Waktu. Kamu punya waktu 24 jam. Kalau dia bilang, mari masuk, tinggal di dalam hadiratku. 1 jam saja. Terlalu sulit, Tuhan. Berarti waktu itu terlalu mahal buat kamu. Tapi kamu mempergunakan waktu kamu seperti kamu mempergunakan, ya seperti orang miskin mempergunakan waktunya. Tidak menghargai. Kamu tidak menghargai waktu berarti kamu miskin dalam menghargai. Orang tua, kamu bilang dia paling berharga tapi hormatmu kurang. Berarti dia tidak berharga buat kamu. Kehidupanmu, kamu bilang dia berharga, tapi kamu tidak pernah menghargai kehidupan kamu. Dan waktu segala sesuatu itu yang tidak bernilai apa-apa dibanding Kristus, waktu dia minta, boleh gak kamu serahkan? Kalau itu gak mahal, deh, kenapa gak kamu serahkan? Apa sulitnya kamu menyerahkan? Apa sakitnya waktu kamu menyerahkan? Kematian. Kematian adalah yang paling orang takut. Tapi Tuhan bilang bahwa dia sudah mengalahkan maut. Amin. Dek, siapkan hatimu di antara kamu semua. Kita gak pernah tahu. Satu kali nanti orang tuamu akan dipanggil. Waktu dia dipanggil, kamu siap gak? Hatimu siap gak? Karena sederhananya begini. Kalau orang pulang ke rumah Bapa, dia tidak benar-benar mati. Tubuhnya mati. Dia pindah ke tempat di mana Bapa ada kalau dia orang percaya. Iman kamu sampai tidak di situ. Seperti kamu berkata seperti Paulus, nanti kita juga akan turut bersama-sama dengan dia. Kamu cuman pindah, terputus dari hubunganmu dengan dia secara fisik. Tapi coba kamu nanti cari tahu ini. Terjemahkan ini buat hidupmu. Paulus ngomong sederhana begini. Aku walaupun secara fisik terputus, tidak ada dengan kamu. Tapi secara roh hadir bersama dengan kamu. Bukan berarti orang yang mati itu hadir sama aku. Enggak, bukan gitu, deh. Tapi ini iman untuk menjangkau ke tempat itu. Bahwasannya kamu tidak benar-benar ditinggalkan. Hanya memang kamu tidak bisa lagi bangun hubungan dengan dia. Itu aja. Kalau itu pun kamu tidak bisa pandang sebagai kebenaran. Berarti semua yang kamu punya akan terlalu sulit untuk kamu serahkan sama Tuhan. Tuhan tidak minta banyak. Dia minta semua. Karena semua di dalam hidupmu dibanding dengan pribadinya itu tidak mahal. Apa sulitnya kamu memberikan kepada Tuhan? Buka Pengkhotbah 3 ayat 15.
Pengkhotbah 3 ayat 15. Pengkhotbah 3 ayat 15. Kita baca sama-sama. 2, 3. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Kamu kalau merenungkan ini deh, kamu akan ngerti bahwa di bawah kolong langit tidak ada yang baru bagi Tuhan. Seluruh pewahyuan roh yang kamu dapat hari ini sudah pernah ada. Hanya kenapa kamu baru dapat sekarang? Kalau dia sudah disediakan sejak lama. Keterbatasan manusia di sini, dia tidak bisa memutar waktu. Dia tidak menguasai waktu. Dia tidak bisa kembali ke masa lalu. Sekalipun ada teori tentang time travel. Tapi kita tidak bisa menguasai waktu. Tuhan, firman Tuhan bilang apa? Kita nggak bisa, terbatas manusia. Apa yang dulu sudah lewat di dalam hidupmu, sudah tidak bisa kamu jangkau lagi dulu. Yang kalau kata orang begini, kalau kamu nanti sudah usia 50 tahun, sudah besar luar biasa hebat, apa yang kamu mau bilang ke kamu yang di usia 20 tahun? Ada orang yang bilang begitu. Apa? Tapi harus sadar di sini. Itu cuman angan-angan dan kalau pengkhotbah bilang itu sia-sia. Kamu berusaha menjangkau ke belakang kepada dirimu yang dulu. Apa yang sudah pernah habis dahulu. Apa yang sudah pernah hilang dahulu. Kamu tidak bisa capai dan peroleh lagi. Tapi satu kebenaran ini. Bagian terakhir dia bilang apa? Dan Allah mencari yang sudah lalu. Dia tidak dikuasai waktu. Dia yang menguasai waktu. Artinya begini deh. Kalau dulu pernah hilang di hidupmu. Dia bisa ambil dari yang lalu. Dia masukkan lagi di dalam hidupmu. Dia berkuasa atas dulu, sekarang, dan yang akan datang. Bagi dia tidak ada yang terlewat. Semuanya bisa dikembalikan seperti dulu. Semuanya bisa dipulihkan seperti dulu. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlewat bagi Tuhan. Karena dia tidak terkurung oleh waktu kamu dan waktuku. Jadi apa yang pernah hilang di masa lalu, harus tahu bahwa Tuhan bisa mengembalikan buat hidupmu. Jadi tidak salah kalau kamu bilang harus dikembalikan 7 kali lipat. Ini kebenaran. Bisa tangkap deh. Kalau Amsal bilang menuntut 7 kali lipat. Tuhan gimana caranya? Tapi kebenaran ini membuka sesuatu di hatiku. Bahwa Allah mencari yang sudah lalu. Kalau dia mencari berarti itu penting. Kalau nggak penting, bagi dia tidak akan dia cari. Kalau kamu penting, pasti dia cari. Apa yang pernah hilang lalu, Dik? Apa yang pernah kamu anggap, Tuhan aku udah nggak bisa seperti dulu. No, kamu bisa. Masih ada harapan. Masih ada masa depan. Dia yang memegang kendali semuanya. Tidak ada yang terluput dari kuasanya. Bagi dia semua yang berlalu itu tidak hilang. Tapi bagi kamu itu pasti tidak bisa dijangkau. Karena bagi kamu masa lalu ya sudah. Itu sudah hilang. Sudah tidak bisa lagi dijangkau. Tapi bagi dia tidak. Kalau dulu Salomo bisa diberkati demikian rupa. Kamu juga bisa di masa depan. Karena bagi dia itu berharga. Karyanya yang dulu pernah dia lakukan, dia tidak pernah lupakan. Karyanya yang dulu pernah dia lakukan di perjanjian lama, dia tidak hilangkan. Ada dan tetap selalu ada di hadapannya. Makanya, kalau kamu dapat pewahyuan roh tentang yang lalu. Kamu baca Alkitab, kok aku baru dapat ini? Kok aku baru dapat ini? Kok aku baru dapat ini? Jangan-jangan dia sedang mengembalikan apa yang dulu pernah hilang di hidupmu. Hanya bagaimana kamu mencari. Percaya tidak? Bahwa yang kamu punya tidak seberapa dengan yang dia punya. Tapi kita terlalu sulit untuk menyerahkan sama Tuhan.
Kalau dia mengambil dari hidupmu, dia tidak mengambil untuk menghilangkannya. Tapi dia mengambil untuk memperbaharui, untuk meningkatkan, menggandakan, untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik buat hidupmu. Proses didikan semuanya itu bentuk cintanya. Karena dia tidak mau kamu jadi anak yang liar. Dia tidak mau kamu menjadi anak gelap. Karena kamu adalah anak terang. Amin. Anak terang. Kalau anak terang berarti bapakmu juga terang. Karena satu DNA. Kalau DNA-mu beda dengan bapakmu, maka dia berani bilang kamu anak gelap. Tapi ini kamu anak terang. Di dalam terangnya Tuhan, semua tersingkapkan. Dan tidak ada yang tertutup. Kalau begitu dia mengerti tentang hari esok buat hidupmu. Dia ngerti tentang masa depanmu. Dia ngerti kalau sekarang kamu sudah tidak punya apa-apa. Dia ngerti deh. Orang yang pernah ditinggalkan orang tuanya. Diletakkan di panti asuhan. Berkata bahwa hidupku selesai. Aku tidak berharga. Dia lupa tentang ayat ini. Bahwa Tuhan bisa mengembalikan yang lalu. Jadi sekarang. Tapi dalam bentuk yang beda. Kalau orang tuamu, maaf. Dia pergi tinggalkan kamu. Atau dia pulang ke rumah Bapa. Dia tidak bangkitkan. Bukan. Tapi dia berikan yang lebih baik. Dari orang-orang yang bisa mengasihi kamu. Tapi terkadang kita bilang begini. Yang lama jauh lebih baik buatku Tuhan. Yang lama jauh lebih indah buatku Tuhan. Yang lama jauh lebih berharga buatku Tuhan. Kenapa? Karena ikatan kamu. Daging kalau sudah mengikat dengan daging, susah pisah. Susah. Apalagi ikatan batin, susah pisah. Dan bagi kamu tidak ada yang bisa menggantikan pribadinya. Benar. Karena ikatan itu cukup kuat di hatimu. Tapi Tuhan tidak membiarkan kamu begitu deh. Dia pasti mendatangkan sesuatu. Seseorang. Untuk datang menyatakan bahwa kamu tidak sendiri. Dia akan kembalikan apa yang pernah hilang dahulu. Murid-muridnya tanya, Tuhan, kami sudah tinggalkan semua. Anak istri, dalam penginjilan mereka tidak bawa ya. Supaya kamu tahu, ini orang muda. Rasul-rasul itu orang muda. Di masa itu, masih baru Petrus yang menikah dan bayar pajak. Berarti baru dia yang paling tua. Yang lainnya masih seumuran kamu. Di bawah usia 30. Bahkan ada sumber mengatakan bahwa Yohanes lah paling kecil. Mereka rasul di usia muda deh. Di usia muda. Mereka tinggalkan semuanya. Lalu tanya, kami akan memperoleh apa Tuhan? Kami tinggalkan semua. Apa dia bilang? Kamu akan memperoleh 100 kali lipat dari apa yang pernah kamu tinggalkan. Kamu akan memperoleh rumah lagi. Kamu akan memperoleh keluarga lagi. Kamu akan memperoleh ladang lagi. Ternak lagi. Itu janji Tuhan buat mereka. Kamu akan memperoleh upahnya. Bukan berarti kamu istrimu jadi 2. Ya enggak lah. Bukan. Dibilang 100 kali lipat berarti 100 istriku. Bukan. Tapi semua itu dikembalikan dalam bentuk yang berbeda. Harus kamu tahu. Bentuknya tidak sama deh. Tapi di hadapan Tuhan, nilainya itu jauh lebih indah daripada yang lama. Sudah siapkah kamu merelakan sesuatu yang kamu anggap paling berharga buat hidupmu? Kalau kamu baca pengkhotbah, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Karena orang tidak berkuasa di area itu. Orang tidak berkuasa untuk memberi kehidupan. Dan orang tidak berkuasa untuk menentukan kapan orang akan benar-benar mati di dalam kematian yang
sesungguhnya. Karena Tuhan yang menguasai semuanya. Kalau kamu ngerti Dia yang menguasai semuanya, mengapa terlalu berat untuk kita percayakan bagian-bagian yang terlalu besar ini? Kamu punya banyak hal nih. Mungkin ini masih kurang dari hidupmu. Kamu bisa tulis apapun di hidupmu. Tapi semuanya tidak bisa dibanding dengan Yesus. Dia lebih mulia dari semuanya. Kalau yang kamu punya tidak cukup berharga, serahkanlah sama Tuhan. Dan kalau yang kamu punya tidak bisa kamu jaga, serahkan sama Tuhan. Kalau yang kamu punya tidak bisa kamu rawat dengan baik. Pokoknya gimana caranya semua dalam ruang lingkupku. Kamu tidak maha hadir dan kamu tidak maha kuasa. Kamu terbatas. Tapi waktu Dia mengatakan buat kamu bahwa apa yang dulu pernah ada disediakan untuk kamu. Dan hari ini pun akan ada. Dan telah ada disediakan buat kamu. Dan masa depan pun ada di tangan Dia. Tidak ada satupun yang terluput di hadapan Dia. Sekarang bagianmu belajar menyerahkan. Tinggal di dalam Kristus itu tadi ditarik. Yang kedua, jangan lakukan sesuai dengan kekuatanmu. Di dalam Kristus, rest kalau papi bilang. Di dalam Kristus tinggal. Waktu kamu lakukan pakai kekuatanmu, kamu keluar dari Kristus. Dan di luar Kristus tidak ada buah. Tidak ada apa-apa yang kamu bisa peroleh. Di dalam Kristus itulah penyerahan, surrender, bergantung, melekat, menyatu dengan Tuhan. Itu penyerahan. Jadi kamu pikirkan aja, apakah pacarmu itu berharga banding Kristus? Kalau dia terlalu berharga buat kamu dan Tuhan minta sebentar. Watchman ini kan ngomong begitu. Utus aku kemanapun Tuhan. Aku siap. Aku minta pasangan. Yang itu jangan Tuhan. Kalau yang itu jangan. Berarti itu terlalu mahal. Kamu yang punya pasangan selain kami, cintamu itu terbatas deh. Percayalah. Yes. Dalam pergumulan kita habis di situ. Artinya begini. Kalau kamu mau mencintai dengan tulus, biarkan dirimu dulu dewasa dan menyatu dengan Tuhan. Karena nanti kamu bisa menghormati Dia. Kamu bisa merelakan apapun yang Tuhan ambil dari Dia. Dari hidupmu. Karena kamu tidak terikat oleh Dia. Kamu tidak dikuasai cinta. Tidak. Kalau kamu di dalam Kristus, kamu dikuasai Kristus. Tidak cintamu sendiri. Tidak keinginanmu sendiri. Tidak angan-anganmu sendiri. Kamu punya imajinasi. Kamu punya apapun yang kamu mau lakukan buat hidupmu. Tapi semuanya itu, kalau kamu tidak serahkan sama Tuhan. Tidak kamu serahkan sama Tuhan. Nanti ujungnya satu, kamu kecewa. Penyerahan itu membuat hatimu aman deh. Penyerahan membuat hatimu aman untuk tidak mengharapkan sesuatu di luar Tuhan. Karena segala sesuatu di luar Tuhan tidak menjamin kamu damai sejahtera, sukacita bahkan tenang. Tidak ada. Jadi waktu Dia minta sama kamu, serahkan.
Karena sesuatu yang kamu pegang itu bisa menarik kamu keluar dari dia. Gak percaya? Tahanlah. Peganglah terus. Aku pastikan kamu cepat lambat pasti keluar. Sekalipun kamu ada, percaya Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Ya. Tapi kamu tidak benar-benar sungguh-sungguh di dalam dia. Karena segala sesuatu yang kamu masih pegang dan kamu masih anggap ini paling berharga buat hidupku. Nanti dia yang kamu pegang itu akan menarik kamu keluar dari Tuhan. Karena segala sesuatu di dalam Tuhan, kamu harus potong dan tanggalkan semuanya. Harus kamu potong. Kamu tinggalkan semuanya. Yang Tuhan memang tidak mau. Tapi jangan salah. Dia nanti mengembalikan jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Dari yang sekarang kamu rasakan. Kalau Tuhan minta cintamu, cintai aku nak. Kamu sedang diajari untuk mengasihi tanpa syarat. Kamu digantikan cintamu. Waktu kamu belajar mencintai yang kekal itu loh, Dik. Tahu ya? Kita diperbaharui di dalamnya. Waktu kamu diperbaharui, ya, nanti kamu sama pasanganmu, kamu bisa mengasihi dia dengan sangat baik, bukan dengan segala nafsu. Beda, dengan sangat baik. Ya Sarlolo, amin Sarlolo. Karena ngomong pasangan selalu ke Sarlolo. Kalau dia bukan dari Tuhan, pisahkan aku Tuhan. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman. Bentuklah hidupku. Inilah doaku. Apa? Sampai hati Yesus dalam hidupku. Kalau hatinya di dalammu, Dik. Kalau hatinya di dalam kamu, Dik. Kamu yang sedang di dalam sini membara. Hatinya di dalam kamu. Nanti kamu melihat pasanganmu bukan sebagai saat kamu letih, ku datang padanya yang memberi kekuatan dan penghiburan. Nah, tidak hanya sekedar itu kamu lihat pasanganmu nanti. Kamu akan lihat dia sebagai partner lawatan. Kamu akan lihat dia sebagai ini yang Tuhan berikan sebagai pasukan yang kami akan mengejar 10.000 orang. Tapi waktu kamu nyanyi ini bagus ya. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku.